ke-8 sebelum Masehi, 800 sebelum Masehi ya, sampai ternyata Romawi pun bisa runtuh, yaitu di sekitar abad ke-5. Nah, ini bisa kita lihat petanya bagaimana Imperium Romawi itu meliputi kawasan Italia, kemudian Spanyol, Portugis, Afrika Utara, dan sekitarnya. Ini kurang lebih bayangan atau gambaran bagaimana kebudayaan Romawi atau peradaban Romawi tumbuh di sekitar jazirah tersebut. Nah, cikal bakal peradaban ini adalah awalnya adalah merupakan perkampungan suku kecil di sekitar Italia yang berdiri atau ada kurang lebih 753 Masehi dan akhirnya tumbuh menjadi sebuah kota, yaitu kota Roma. Kemudian secara bertahap berabad-abad kekaisaran ini tumbuh di dunia dengan populasi penduduk sekitar 50 sampai juta jiwa ya. Oke, berikutnya. Nah, ini catatan-catatan penting. Ini adalah salah satu bangunan peninggalan bangsa Romawi yang telah tumbuh sekian abad ya. Dan yang paling penting atau yang sering kita jumpai, terutama mereka yang sering melancong ke kawasan Italia atau Eropa, yang kita kenal bangunan Kolosium, tempat pertarungan manusia dengan manusia, manusia dengan binatang, dan berbagai macam kegiatan fisik lainnya. Oke, berikutnya. Nah, kita bisa bayangkan ya, dari frame kacamata desain bangsa Romawi ini sekian 100 sebelum Masehi sudah memiliki bangunan-bangunan tinggi. Ya. Tokoh sastra Romawi yang terkenal, Vitruvius, menyatakan bahwa bangunan kuil atau kuburan atau kerajaan ya itu mirip-mirip dengan bangunan gaya yang tumbuh di Yunani sebelumnya ya. Itu paralel, ada yang tumbuh bersama dengan peradaban Yunani, ada pula yang tumbuh setelah era itu. Ciri utama bangunan Romawi itu adalah bentuk yang melengkung-lengkung. Kita lihat lengkungan-lengkungannya. Ya. Ini sampai sekarang tetap bertahan karena ini merupakan konstruksi yang ideal, yang kuat, bisa menahan beban dirinya sendiri maupun beban dari luar. Gitu. Sehingga mereka mampu membuat bangunan-bangunan yang tinggi dan besar pada zaman itu. Saya tidak tahu ini materialnya dari apa, tetapi kita sudah tahu bahwa tradisi bangsa-bangsa Eropa pada zaman itu adalah mereka membangun bangunannya itu terbuat dari marmer, batu-batu yang ditata. Oke, selanjutnya. Ini beberapa contoh saja ya. Bagaimana namanya konstruksi melingkar menjadi bagian dari peradaban Romawi dan hingga sekarang sekian ribu tahun kemudian masih tetap bertahan. Ini lebih dari 2000 tahun berarti. Usianya lebih dari 2000 tahun dan sampai sekarang tetap bertahan. Oke, berikutnya. Nah, bangunan-bangunan pelengkung terutama muncul di dominan di kawasan Imperium Romawi ya, itu sekitar 2 tahun sebelum Masehi. Dalam bentuk awalnya itu disusun dalam bentuk struktur-struktur bata dan kemudian meluas di era kekuasaan atau kekaisaran Romawi. Dipakai untuk selain Kolosium juga
untuk bendungan, untuk irigasi, untuk penghunian rumah-rumah, dan sebagainya. Barangkali ada di antara kalian yang pernah mengunjungi Kolosium ini, Anda bisa merenungkan hebatnya zaman itu, 2000 tahun yang lalu orang sudah berpikir ini. Candi Borobudur belum ada. Mereka sudah mampu membuat bangunan tinggi di zaman itu. Oke, berikutnya. Ini tadi ya detail dari konsep struktur yang diterapkan dalam berbagai konstruksi bangunan, ya, yang dikenal sebagai karakter arsitektur Romans atau Romawi. Terus selanjutnya, nah ini bangsa Romawi, di samping dia memiliki peradaban yang luar biasa dalam ilmu bangunan, mereka juga punya peradaban lain yang barangkali di zaman itu terbatas, ya, yang peradaban semacam itu, yaitu tradisi apa istilahnya tuh, bertempur dengan binatang atau bertempur sesama jago atau pergulatan massal, ya, di satu arena yang didesain sedemikian rupa sehingga ditonton oleh pejabat-pejabat negara pada waktu itu. Oke, berikutnya. Nah, selain itu, peradaban Romawi yang terkenal itu adalah peralatan perangnya. Mereka punya strategi perang yang hebat, peralatan tempur yang unik dan kuat di zamannya, ya. Kemudian juga mereka memiliki apa istilahnya itu, kekhasan, ya, identitas keromawian yang akhirnya menjadi ciri khas apa istilahnya desain alat-alat peperangan mereka. Ini beberapa gambar saja yang saya, mungkin kalau kalian pernah menonton film-film kolosal yang menampilkan para tentara Romawi, hal ini sudah menjadi hal yang biasa. Ya. Oke, berikutnya. Nah, ini beberapa atribut atau senjata perang Romawi. Ada pakaian besi kuda, pakaian besi penunggangnya, ya, dan ada juga kendaraan yang ditarik oleh 4 atau 8 ekor kuda untuk kendaraan tempur menghadapi lawan atau mengekspansi satu wilayah. Oke, berikutnya. Ini atribut atau senjata perang Romawi. Anda perhatikan, ya, bahwa karakter bentuk di samping dominan warna merah. Mereka hobi sekali menggunakan warna merah, ya, dan biru biasanya. Kemudian juga mereka menata pakaian perang itu sedemikian rupa sehingga kita melihatnya sebagai satu profil tentara yang gagah, berani, dan disegani oleh lawan-lawannya. Oke, berikutnya. Nah, ini senjata perang di zaman itu, 2000 tahun yang lalu, mereka menggunakan ketepel. Jadi untuk menghantam kawasan atau lokasi musuh yang jauh, yang mungkin barangkali setengah kilometer atau sampai 600 meter, ya, itu mereka menggunakan semacam ketepel atau sesuatu yang dilempar. Dan kemudian senjata tembak yang paling canggih di zaman Romawi itu adalah panah, ya, yang bisa memanah cepat dan membunuh banyak orang. Oke, berikutnya. Ini beberapa peninggalan, ya, ada yang direkonstruksi kembali sebagai
bagian dari museum, ya, ketopeng raksasa. Ini sebenarnya kalau sekarang itu meriam besar untuk menghancurkan benteng-benteng musuh. Oke, berikutnya. Sedangkan ini adalah persenjataan dengan sejumlah ragam hias khas Romawi. Ini pedang pendek. Ya, Romawi yang terkenal itu adalah pedangnya pendek-pendek, tidak seperti pedang-pedang Arab atau pedang-pedang Yunani yang panjang-panjang. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah atribut pelindung kepala atau apa ya disebutnya itu, helm untuk perang bangsa Romawi. Ini terbuat dari besi atau besi baja yang dicor, sehingga kadang-kadang mungkin berat dipergunakan oleh orang sekarang. Oke, berikutnya. Nah, di samping pakaian tempur yang menjadi ciri khas bangsa Romawi, ada juga ornamen atau ragam hias, ya, yang menjadi ciri dominan peradaban mereka. Salah satunya adalah penggambaran binatang berupa garuda, macan, ya, kemudian juga burung dan sejenisnya. Di samping juga sulur atau dedaunan, ya, yang menjadi bagian dominan ragam hias Romawi kuno. Oke, berikutnya. Ini beberapa contoh saja, ya, ragam hias Romawi kuno. Bentuknya yang meliuk-liuk, rumit dengan detail, dan sebagian besar menampilkan ragam hias yang tumbuh-tumbuhan, yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Oke, berikutnya. Ini keramik kuno zaman Romawi, ya. Sejumlah tembikar atau keramik kuno ditemukan menunjukkan mereka tidak begitu dominan menggunakan warna. Mereka umumnya hanya warna coklat dan hitam putih. Berbeda dengan keramik Yunani. Keramik Yunani itu di samping dia menggunakan ragam hias yang rumit, juga sudah mengenal teknik glasir berwarna, beberapa jenis warna. Ada yang coklat, hitam, merah, tua, dan warna-warna lain. Oke, berikutnya. Nah, ini perkembangan pengetahuan Romawi kuno itu mereka sudah memiliki alat hitung kayak semacam kalkulator atau simpoa. Mereka punya bukan huruf tapi ini angka Romawi. Angka Romawi mulai dari 1 sampai sekian ribu, ya. Dan itu sampai sekarang masih dipergunakan. Dan mereka sudah memiliki jam atau perputaran waktu. Oke, berikutnya. Nah, ini di samping itu juga orang Romawi juga ternyata suka berhias. Ya, artinya terdapat sejumlah gaya busana dan pakaian mereka sehari-hari atau pakaian mereka waktu ke pesta. Mereka juga sudah mengenal alat bukan alat tapi sepatu, sejenis sepatu atau sendal dengan berbagai macam gaya, ya. Mereka desain sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah gaya hidup atau gaya busana yang dominan di zaman itu. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah salah satu ragam busana yang tumbuh di kalangan istana. Ya, ada pakaian, mungkin di sini ada pakaian tentara, ada pakaian para pejabat, anggota parlemen, dan sejenisnya. Oke, berikutnya. Dan ini pakaian mereka sehari-hari. Pakaian sehari-hari tetap masih rumit karena tidak cukup hanya seperti halnya manusia modern sekarang. Mereka tetap menggunakan selendang, pakaian berkilau, dan sebagainya. Ya. Oke, berikutnya. Nah, salah satu yang menjadi pandangan kita adalah desain peralatan medis. Ini ada sejumlah peralatan medis ya untuk operasi, untuk melahirkan, untuk mencungkil
sesuatu begitu ya. Dan ini sudah berkembang di sana. Saya tidak tahu materialnya terbuat apa, tapi yang jelas dari logam. Dan peralatan mereka juga sudah mengembangkan sejenis poliklinik atau kalau di kita mah posyandu. Mereka sudah punya posyandu seperti orang-orang modern. Ini di sebelah kiri nih gambarnya. Oke, berikutnya. Nah, ini alat transportasi Romawi. Ya, mereka di samping sudah mengenal alat transportasi darat yang ditarik dengan kuda, mereka juga sudah mengenal transportasi sungai dan transportasi laut yang besar. Mereka sudah mampu membuat kapal-kapal besar dengan sekian ribu anak kapalnya. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah sebagian apa istilahnya, mata uang Romawi. Ada yang terbuat dari emas, perak, dan sebagainya. Tapi karena mengurus negaranya kurang hebat, barangkali atau kurang canggih ya, di zaman itu orang Romawi pun banyak terlibat dengan utang kepada negara-negara kecil sekitarnya dan sebagainya lagi kepada negara-negara lain. Akhirnya Romawi kuno mengalami kehancuran melalui perang saudara di beberapa tempat. Kehancuran itu meluas kemudian, akhirnya mengakibatkan runtuhnya Kekaisaran Romawi. Oke, berikutnya. Nah, ini salah seorang Kaisar Romawi. Salah satu yang menyebabkan Kaisar Romawi itu adalah di samping hutang, pajak juga mereka semakin hari tidak lagi mampu membiayai tentara. Sehingga orang-orang tidak mau lagi bekerja untuk Romawi. Akhirnya Romawi ditinggalkan. Roma ini ditinggalkan. Kejatuhan Roma terjadi pada tahun 455. Ya. Tadi di samping karena pajak hutang dan konflik-konflik internal, ada juga serangan dari suku Vandal, ya, yang akhirnya mereka mampu merebut tahta kekaisaran. Awalnya adalah Romawi Barat, kemudian meluas ke kerajaan atau kekaisaran Romawi. Dan hancur totalnya kekaisaran Romawi itu pada tahun 476 Masehi pada pemerintahan Kaisar Romulus Augustulus. Oke, berikutnya. Nah, sekian barangkali cerita mengenai Romawi. Referensi yang bisa dirujuk ini